Baik, kembali bersama saya. Selamat malam. Selamat datang di edisi khusus berita kebijakan publik. Malam ini kita akan membahas evaluasi implementasi kebijakan digitalisasi layanan kesehatan melalui platform Satu Sehat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan rekam medis elektronik secara nasional, mengatasi masalah fragmentasi data antar fasilitas kesehatan, tumpang tindih administratif yang menyebabkan antrian panjang di puskesmas, serta akses terbatas masyarakat terhadap riwayat kesehatan mereka sendiri. Isu yang masih krusial di tahun 2025 dengan hanya sekitar 70% fasilitas nasional yang terhubung per akhir 2024. Identik sekali dengan platform yang namanya Satu Sehat SDMK. Nah, Mas Denny, sebenarnya apa sih Satu Sehat SDMK ini, Mas? Jadi di era digitalisasi ini Kementerian Kesehatan meluncurkan satu aplikasi yaitu Satu Sehat SDMK. Di situ terintegrasi untuk mengelola data profil tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh vaskes yang ada di Indonesia. Jadi dari aplikasi Satu Sehat SDMK tersebut nanti terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi. Yaitu ada pengurusan SIP, terus pengajuan STR, terus dan masih banyak lagi, nanti saya jelaskan di dalamnya. Oke, wah berarti penting sekali ya itu Satu Sehat SDMK. Baik, kita akan mengevaluasi kebijakan ini menggunakan 4 dimensi utama model William Endo: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan dampak. Dengan tetap objek berdasarkan fakta, data terkini dari Kementerian Kesehatan. Pertama, dimensi efektivitas atau keberhasilan pencapaian tujuan. Kebijakan ini berhasil secara parsial, misalnya di Puskesmas Kesenian, pengetahuan petugas kesehatan meningkat dari 45,71% pada pretest menjadi 77,14% setelah pelatihan. Sementara Rumah Sakit Cicendo telah melakukan integrasi penuh. Namun, secara nasional efektivitas baru mencapai 70% karena resistensi pengguna dengan data Kemenkes kuartal 4 2025 menunjukkan 25% fasilitas gagal mengunggah rekam medis elektronik secara real. Selanjutnya yang kedua, dimensi efisiensi atau perbandingan biaya dan manfaat. Platform ini menghemat waktu administratif hingga 30% melalui sinkronisasi data otomatis, dengan potensi penghematan nasional mencapai 2 triliun rupiah. Meski biaya pelatihan mencapai 500 miliar, tantangannya adalah ketidakstabilan koneksi internet di daerah 3T yang menyebabkan pengulangan tugas sehingga 40% kasus, ditambah rendahnya pemahaman digital di kalangan tenaga kesehatan. Selanjutnya ketiga, dimensi kecukupan atau kelayakan jangkauan masalah. Cangkupan yang masih rendah di kota Cirebon hanya 53,91% dari 256 fasilitas kesehatan yang terhubung. Sementara nasional pada fasilitas primer baru 65% dengan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal hanya 40% siap infrastruktur, menghambat target integrasi 100% pada tahun 2026. Selanjutnya terakhir yang keempat, dimensi dampak atau konsekuensi jangka panjang. Secara positif, koordinasi layanan meningkat dengan penurunan kesalahan diagnosis hingga 15%. Tetapi risiko privasi data tinggi. Pada 2025 tercatat 3 kasus dugaan kebocoran di Jawa Timur akibat regulasi persetujuan digital yang belum ketat seperti standar GDPR. Hal ini mengancam kepercayaan publik jika tidak sengaja diatasi. Ini yang
terus boleh silakan. Secara keseluruhan, implementasi Satu Sehat maju secara parsial, namun terhambat oleh infrastruktur, sumber daya manusia, dan isu privasi dengan efektivitas sedang yang di tengah rencana perluasan cek kesehatan gratis 2026. Rekomendasi utama meliputi pelatihan masif melalui SDMK, subsidi konektivitas internet di daerah 3T, senilai 1 triliun, audit privasi tahunan berbasis AI, serta dashboard publik untuk monitoring nasional menuju layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian laporan dari saya Nurfaiza Salsabila, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.